restoran ini. Tawa kecil kembali terdengar. Beberapa orang menoleh ke arah pintu kaca. Motor Bayu memang terlihat paling sederhana di antara mobil-mobil mahal yang terparkir di luar. Seorang wanita di meja sebelah berbisik kepada temannya. Aku kira dia tidak akan datang. Temannya mengangguk. Kalau aku jadi dia, mungkin aku malu. Kata-kata itu tidak terlalu keras, namun cukup untuk sampai ke telinga Bayu. Di sisi lain ruangan, Risa masih berdiri bersama teman-temannya. Ia tidak ikut tertawa, namun matanya terus memperhatikan Bayu. Ekspresinya masih sulit ditebak. Salah satu temannya berbisik kepadanya. Itu benar-benar Bayu ya? Risa mengangguk pelan. Temannya kembali berbisik. Dulu kamu sering belajar bareng dia kan? Risa tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Bayu lebih lama. Sementara itu di meja Bayu, Andra masih berbicara. Jujur saja Yu, aku agak kaget kamu datang, katanya. Dika menambahkan dengan nada santai. Iya, maksudku acara ini kan lumayan mahal. Beberapa orang kembali tersenyum. Kalimat itu membuat suasana terasa sedikit lebih tegang. Bayu akhirnya mengangkat wajahnya. Ia melihat Dika dengan tenang. Aku datang karena undangan, katanya pelan. Jawaban itu sederhana, namun beberapa orang terlihat saling memandang. Andra tertawa lagi. Iya sih, tapi biasanya orang juga lihat kondisi. Tawa kembali terdengar. Seseorang di belakang berkata dengan nada bercanda. Tenang saja, makanan di sini banyak kok. Beberapa orang langsung menahan tawa mereka. Bayu masih duduk tanpa bergerak. Ia tidak memperlihatkan emosi apapun. Padahal setiap kata yang keluar terasa seperti jarum kecil yang terus menusuk perlahan. Di sisi lain ruangan, Risa akhirnya mulai berjalan. Langkahnya pelan namun pasti. Beberapa orang mulai memperhatikan arah langkahnya. Wanita itu berjalan langsung menuju meja Bayu. Gaun merahnya bergerak lembut setiap kali ia melangkah. Suasana ruangan perlahan menjadi lebih sunyi. Dika menyadari kehadiran Risa. Ia mundur setengah langkah. Risa, katanya sambil tersenyum. Risa tidak menjawab. Matanya hanya tertuju pada Bayu. Ia berhenti tepat di depan meja itu. Bayu mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak masuk restoran, mereka berdiri cukup dekat. Kenangan lama terasa seperti bayangan yang lewat cepat. Namun ekspresi wajah Risa malam itu tidak menunjukkan kehangatan masa lalu. Yang terlihat justru sesuatu yang jauh lebih dingin. Beberapa orang mulai menahan napas. Mereka tahu sesuatu akan terjadi. Dan malam itu baru saja memasuki bagian yang jauh lebih menyakitkan bagi Bayu. Risa berdiri tepat di depan meja Bayu. Lampu kristal di atas ruangan memantulkan cahaya lembut pada gaun merah yang ia kenakan. Wajahnya terlihat tenang, namun matanya menatap Bayu dengan cara yang sulit dijelaskan. Beberapa orang yang tadi berbicara langsung terdiam. Suasana restoran perlahan menjadi lebih hening. Semua orang ingin tahu apa yang akan terjadi. Bayu mengangkat wajahnya sedikit. Tatapan mereka akhirnya bertemu setelah bertahun-tahun tidak saling berhadapan seperti ini. Ada banyak kenangan yang seharusnya muncul di momen seperti itu. Namun malam itu tidak ada senyum. Tidak ada sapaan hangat. Hanya keheningan yang terasa berat. Risa menyilangkan tangannya. Sudah lama sekali tidak bertemu, katanya. Nada suaranya datar. Bayu mengangguk kecil. Iya. Jawaban itu pendek. Tidak ada tambahan kata lain. Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan dengan lebih serius. Dika dan Andra yang tadi berdiri di dekat meja Bayu, kini ikut diam sambil menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Risa menatap Bayu dari atas sampai bawah. Matanya berhenti sejenak pada kemeja sederhana yang dikenakan Bayu. Ia menarik napas pelan. Aku tidak menyangka kamu benar-benar datang. Kalimat itu terdengar sederhana, namun cara ia mengatakannya membuat maknanya terasa berbeda. Bayu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap meja sebentar sebelum kembali melihat Risa. Kenapa? Tanya Bayu pelan.
Beberapa orang mulai berbisik. Risa tersenyum tipis, namun senyum itu tidak terasa hangat. "Kamu tahu acara ini seperti apa kan?" Bayu tetap diam. Risa melanjutkan, "Ini acara alumni yang mengundang banyak orang penting." Dika menahan senyum di sampingnya. Beberapa orang di meja lain mulai memperhatikan dengan lebih jelas. Risa memiringkan kepalanya sedikit. Semua orang di sini punya karir yang jelas sekarang. Bayu masih tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk dengan tenang. Suasana semakin terasa tidak nyaman. Salah satu wanita di meja sebelah berbisik kepada temannya. Risa kelihatannya kesal. Temannya mengangguk. "Aku juga merasa begitu." Risa kembali menatap Bayu. "Kamu tidak merasa aneh datang ke tempat seperti ini?" Pertanyaan itu membuat beberapa orang saling memandang. Andra menahan tawa kecil. Bayu menarik napas pelan. Ia menjawab dengan suara yang tetap tenang. "Aku datang karena diundang." Jawaban itu kembali sederhana, namun seolah tidak cukup bagi Risa. Ia tertawa kecil. "Tentu saja kamu diundang. Semua alumni diundang." Beberapa orang mulai tersenyum. Risa melanjutkan dengan nada yang sedikit lebih tajam. Tapi biasanya orang juga tahu diri. Kalimat itu membuat suasana semakin sunyi. Beberapa orang mulai menahan napas. Dika memalingkan wajahnya sedikit sambil tersenyum tipis. Bayu masih duduk dengan tenang. Ia tidak menunjukkan kemarahan. Padahal kata-kata itu cukup jelas terdengar seperti penghinaan. Risa menggeleng pelan. "Dulu kamu memang paling pintar di kelas." Ia berhenti sejenak. Lalu sekarang, Risa tidak melanjutkan kalimatnya. Namun semua orang di ruangan itu mengerti maksudnya. Beberapa orang kembali tertawa kecil. Bayu menatap Risa dengan tenang. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Hanya ketenangan yang sulit dimengerti oleh orang lain. Di luar restoran, mobil-mobil terus datang dan pergi. Lampu kota memantul di kaca besar bangunan itu. Namun di dalam ruangan, suasana terasa semakin menegang. Risa akhirnya melangkah sedikit lebih dekat ke meja Bayu. Matanya menatap langsung ke wajah Bayu. Beberapa orang yang berdiri tidak jauh dari situ mulai merapat. Mereka tahu percakapan ini belum selesai. Dan apa yang akan terjadi berikutnya mungkin akan jauh lebih keras dari sebelumnya. Malam itu perlahan berubah menjadi panggung di mana harga diri seseorang sedang dipertaruhkan di depan banyak orang. Suasana restoran menjadi semakin sunyi. Percakapan di meja-meja lain mulai berhenti satu persatu. Orang-orang yang sebelumnya sibuk berbicara, kini perlahan memperhatikan ke arah meja Bayu. Risa masih berdiri di depan Bayu. Jarak mereka tidak sampai 1 meter. Dika dan Andra berdiri sedikit di samping Risa, seolah ikut menikmati situasi yang sedang terjadi. Beberapa alumni lain mulai mendekat perlahan. Mereka tidak ingin melewatkan momen yang terasa semakin tegang itu. Risa memandang Bayu cukup lama sebelum akhirnya kembali berbicara. "Bayu," katanya pelan. Nada suaranya sekarang terdengar lebih serius. Bayu mengangkat wajahnya sedikit. "Iya." Risa menghela napas. "Aku sebenarnya tidak ingin mengatakan ini." Kalimat itu membuat beberapa orang saling memandang. Namun Risa tetap melanjutkan. "Tapi kurasa seseorang harus mengatakannya." Dika tersenyum tipis. Andra menahan tawa kecil. Risa kemudian menoleh ke arah beberapa orang di sekitar mereka, seolah memastikan bahwa semua orang mendengar apa yang akan ia katakan. Lalu ia kembali menatap Bayu. "Kamu tahu tidak kenapa acara ini dibuat?" Bayu tidak menjawab. Risa melanjutkan dengan nada yang sedikit lebih keras. "Acara ini dibuat untuk berkumpul dengan teman-teman lama yang sudah sukses." Beberapa orang mengangguk kecil. Risa menatap Bayu dari atas sampai bawah sekali lagi. Tatapan itu penuh penilaian. "Lihat saja sekelilingmu." Bayu tidak bergerak. Ia tetap duduk dengan tangan yang bertumpu di meja. Lampu kristal memantulkan bayangan mereka di permukaan meja kaca. Risa mengangkat tangannya sedikit. Ia menunjuk ke arah meja-meja di sekitar mereka. Semua orang di sini punya pekerjaan yang jelas.
pengusaha, direktur, manajer, orang-orang yang sudah membangun hidup mereka. Suasana semakin hening, lalu perlahan Risa menunjuk ke arah Bayu. Gerakan itu membuat beberapa orang menahan napas. Lalu kamu, kalimat itu menggantung beberapa detik. Tidak ada yang berbicara. Risa tersenyum tipis. Aku hanya tidak mengerti satu hal. Ia berhenti sejenak. Lalu kenapa kamu masih berani datang ke sini? Beberapa orang langsung tertawa kecil. Andra bahkan menutup mulutnya sambil tertawa. Dika memalingkan wajahnya sedikit, tetapi senyumnya tidak hilang. Risa kembali berbicara. Kalau aku jadi kamu... Ia berhenti lagi. Aku mungkin akan merasa malu. Kalimat itu jatuh seperti batu di tengah ruangan yang sunyi. Beberapa orang di meja lain mulai berbisik. Ada yang tertawa pelan. Ada yang hanya menatap Bayu tanpa ekspresi. Bayu masih duduk di kursinya. Ia tidak membalas. Ia tidak bangkit. Ia bahkan tidak terlihat marah. Wajahnya tetap tenang. Namun ketenangan itu justru membuat beberapa orang merasa semakin aneh. Risa menunggu beberapa detik, seolah berharap Bayu akan menjawab. Namun Bayu tetap diam. Ia hanya menatap meja di depannya. Di luar restoran, suara kendaraan sesekali terdengar dari jalan besar. Namun di dalam ruangan, suasana terasa seperti berhenti. Akhirnya Risa menggeleng pelan. Kamu datang ke sini hanya untuk makan gratis ya? Kalimat itu membuat tawa beberapa orang kembali pecah. Andra bahkan menepuk bahu Dika sambil tertawa. Wah, kalau begitu tidak masalah, katanya. Makanan di sini memang enak. Beberapa orang kembali tertawa. Namun di tengah semua suara itu, Bayu tetap duduk dengan tenang. Tangannya perlahan meraih gelas air di depannya. Ia meminum seteguk kecil, lalu meletakkan gelas itu kembali di meja. Matanya tidak menunjukkan kemarahan, tidak juga rasa malu, hanya ketenangan yang sulit dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. Risa memperhatikan Bayu dengan ekspresi kesal. Ia tampak tidak menyukai sikap diam Bayu. Beberapa detik berlalu. Lalu Risa akhirnya berkata dengan nada dingin. Kalau kamu masih punya sedikit harga diri... Ia menunjuk ke arah pintu restoran. Kamu seharusnya pulang sekarang. Suasana kembali hening. Semua orang menunggu reaksi Bayu. Namun Bayu tidak bergerak. Ia tetap duduk di kursinya. Seolah kata-kata tadi tidak menggoyahkan dirinya sedikit pun. Waktu berjalan perlahan. Beberapa menit terasa sangat panjang. Dan tanpa disadari oleh siapapun di ruangan itu, sebuah kejadian lain sudah mulai mendekati restoran tersebut. Sebuah kejadian yang akan mengubah suasana malam itu sepenuhnya. Suasana restoran masih terasa tegang setelah kata-kata Risa menggema di tengah ruangan. Beberapa orang kembali duduk di kursi mereka. Ada yang melanjutkan percakapan dengan suara pelan. Namun mata mereka masih sesekali melirik ke arah meja Bayu. Bayu tetap duduk di tempat yang sama. Ia tidak bergerak. Ia juga tidak terlihat berniat meninggalkan restoran seperti yang disarankan Risa beberapa menit lalu. Di depannya masih ada segelas air yang hampir tidak berkurang. Cahaya lampu kristal memantul lembut di permukaan meja. Dika kembali ke mejanya bersama Andra. Namun keduanya masih sering menoleh ke arah Bayu. Andra tertawa kecil. Aku tidak menyangka dia masih tetap duduk di situ. Dika mengangkat bahunya. Mungkin dia benar-benar lapar. Beberapa orang di meja mereka ikut tertawa pelan. Tidak jauh dari situ, Risa sudah kembali ke kelompoknya. Namun wanita itu terlihat tidak benar-benar ikut dalam percakapan mereka. Matanya beberapa kali kembali menatap ke arah Bayu, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Salah satu temannya bertanya dengan suara pelan. Kamu kenal dia dekat dulu? Risa tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk kecil. Dulu dia memang pintar. Temannya terlihat penasaran. Lalu sekarang? Risa menghela napas pendek. Aku tidak tahu. Di sisi lain ruangan, Bayu masih duduk dengan tenang. Sesekali pelayan restoran berjalan melewati mejanya sambil membawa hidangan.
Beberapa meja mulai dipenuhi makanan pembuka untuk menunggu waktu berbuka. Aroma makanan yang hangat mulai menyebar di seluruh ruangan. Namun Bayu tidak terlihat menyentuh apapun. Tangannya hanya terlipat di atas meja. Seorang pelayan muda mendekati meja Bayu dengan hati-hati. "Apakah Bapak ingin memesan sesuatu?" Bayu menggeleng pelan. "Tidak perlu." Pelayan itu mengangguk lalu pergi. Bayu kemudian menoleh sedikit ke arah pintu kaca restoran. Melalui kaca itu terlihat lampu-lampu kota yang mulai semakin terang. Lalu lintas kendaraan masih ramai. Beberapa mobil berhenti sebentar sebelum kembali melaju. Bayu menatap ke arah luar cukup lama, seolah sedang menunggu sesuatu. Di meja lain, Andra kembali memperhatikan Bayu. "Dia benar-benar aneh," katanya. Dika tersenyum tipis. "Biarkan saja." Namun meski berkata demikian, Dika sendiri juga terlihat penasaran. Waktu berjalan perlahan. 10 menit, 15 menit, 20 menit. Suasana restoran mulai kembali normal. Orang-orang kembali sibuk dengan percakapan mereka. Beberapa bahkan sudah